Tapi ya walaupun Jawa Barat masih ditetapkan sebagai provinsi yang intoleransinya tinggi ya, radikalismenya tinggi dibandingkan provinsi lain ya. Tapi saya sih yakin problem juga ya. Ya sebenarnya Sunda itu mempunyai ajaran-ajaran yang sangat baik. Prabu Siliwangi misalnya, Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu, Sili Wawangi misalnya. Ya harusnya memang orang Sunda yang memang benar-benar menjalankan adat istiadat dan menjalankan ajaran dari Siliwangi, ya harusnya mereka menerima semua kelompok masyarakat untuk berkiprah di Jawa Barat. Saya ngerti nih kenapa Kang Ono di media, beberapa media bilang lebih seret dengan calon-calon yang lain kalau dipasangin sama Kang Deddy Mulyadi. Rujukannya sama, Prabu Siliwangi. Saya dengan Kang Deddy kan sama kan, dari bawah. Iya, Kang Deddy ya. Kita lahirnya di Tikar, bukan di Spring Bed. Korea berarti ya? Korea. Halo, ketemu lagi dengan kami di Tactics, Talking Policy and Politics. Dengan saya Didi dan Iyo. Seperti biasa, kita kedatangan tamu spesial. Hari ini Kang Ono Surono. Siap. Aduh, kita wajahnya familiar, tapi publik jarang ada yang tahu nih Kang Ono. Mungkin disangka Kang Jamal Mirdad. Iya, oh iya. Jamal Mirdad, terus ada yang bilang Profesor Snap. Oh. Bob Geldof udah ada belum? Bob Geldof? Belum tuh baru berarti Kang. Bob Geldof, oh iya benar. Siapa lagi ya? Bilal. Udah kasihan tuh orang-orang tuh disama-samain dengan saya. Kang Ono sebelumnya di DPR RI Komisi 4 ya Kang? Ya, hampir 10 tahun lah. Dari PD Perjuangan. Sekarang turun gunung ke DPRD Provinsi. Kenapa tuh Kang? Iya nih. Apa ada ini sengaja sejalan sebagai posisi sebagai Ketua DPD Jabar atau gimana? Ya, saya kan masuk politik dari 24 tahun lah ya. 30 30 tahun, umur 30 tahun saya DPRD Kabupaten. Lalu umur 40 tahun saya di DPR RI, hampir 10 tahun. Jadi diloncatin tuh DPRD Provinsinya. Karena saya kan latar belakang perikanan, nelayan, ya saya juga ketua koperasi nelayan, ketua himpunan nelayan seluruh Indonesia. Saya juga di Dekopinda, Dewan Koperasi Indonesia Daerah. Jadi latar belakang saya di perikanan dan koperasi karena memang ruang lingkup keluarga memang di situ. Sehingga saya merasa dari DPRD Kabupaten, kok kebijakan terkait dengan perikanan, kelautan, ini kan lebih cenderung ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua mungkin terkait dengan dapil nih, Mas Iyo. Jadi dapil provinsi dan DPR RI sama. Jadi saya paling capeknya sama, kosnya sama, gitu. Udah langsung ke DPR RI. Dan didorong juga oleh teman-teman nelayan, keluarga, partai juga di Indramayu. Akhirnya terpilih di 2014. Sempat 2009 mencalonkan, tapi biasalah daftar antri. Ya, karena PD Perjuangan kursinya nomor turun. sepatu dulu ya? Ya nomor sepatu, tapi saya masuk ke peringkat ketiga ya. Dan PD Perjuangan di dapil saya itu 3 kursi, tapi 2009 turun 1 kursi. Jadi saya daftar tunggu tuh. 2014 baru jadi. Di Komisi belum 4, terbuka waktu itu ya sistemnya? Masih tertutup di pertengahan, Pak Mahfud MD tuh yang putuskan di masa kampanye akhirnya suara terbanyak kan itu. Sehingga baru jalannya yang pada saat itu. Itu 2009 ya Kang? 2009. Jadi 2014 baru terpilih, 2019 terpilih lagi, dan 2019 saya diberikan tugas dari Ibu untuk ngurusin Jawa Barat lah. Jadi ketua DPD PD Perjuangan Jawa Barat. Ternyata kan memang problemnya memang Jawa Barat ini sangat kompleks ya. Iya, luas sekali. Jadi saya pikir kita punya 11 kabupaten kota yang punya pesisir, punya nelayan. Terus hampir di sektor budidaya itu hampir semua kota juga punya sektor itu. Ternyata problem pendidikan, problem kesehatan, infrastruktur, ya. Bicara lapangan pekerjaan itu kan seiring sejalan mereka menyampaikan aspirasi ke saya sebagai ketua DPD, sehingga itulah yang menjadi satu kendala saya. Misalnya saya harus koordinasi dengan teman-teman Komisi 9, Komisi 8, Komisi 10 yang menurut saya tidak akan selalu mulus terkait dengan menyampaikan aspirasi rakyat Jawa Barat terus turun dalam bentuk program.
Nah, sehingga saya berpikir kalau saya ingin fokus di Jawa Barat mengurusi seluruh permasalahan rakyat di Jawa Barat, alangkah idealnya apabila saya menjadi tampuk pimpinan di Jawa Barat. Oh gitu Kang. Ya kan di legislatif, ya kan kita berharap PD Perjuangan menang 2024 dengan berbagai macam survei, mungkin 2023 kita menang terus tuh, ya kan. Setelah itu ya turun akhirnya ya saat ini kita peringkat keempat dengan 17 kursi. Ya, kalaupun ada posisi di legislatif bagi saya, ya mudah-mudahan Ibu Ketua Umum DPW Partai memberikan mandat atau penugasan sebagai Wakil Ketua DPRD. Kita mengelola misalnya yang dulu itu sampai 40 triliun, turun 35 triliun, mungkin 2025 ini punya anggaran 29 triliun. Nah, sehingga saya kan berharap bahwa program-program di Jawa Barat juga ya sepenuhnya untuk bisa menyelesaikan permasalahan di Jawa Barat yang tadi saya sampaikan. Ya itu sih tujuannya. Saya ingin lebih fokus saja ngurus Jawa Barat, bukan hanya dapil saya Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, tapi bisa menyasar sampai ke Cianjur Selatan, gitu kan, yang infrastrukturnya masih banyak yang rusak. Kendala terbesarnya apa sih Bang di Jawa Barat kan? Saat ini, katanya Jawa Barat jadi provinsi yang terbesar yang rakyatnya terjerat pinjol, judi online. Kenapa tuh Kang bisa seperti itu? Ya, dan ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja. Iya. Jadi kalau yang kalau karakter yang masyarakat judi online mungkin habit, mungkin ada sebagian yang habit memang suka berjudi. Tapi pada saat bicara pinjaman online ini kan hampir sama ya. Orang berharap yang instan, ingin mudah mendapatkan pembiayaan untuk usaha yang kecil-kecil mereka gitu kan, UMKM, atau mereka ingin menyekolahkan anaknya yang butuh hanya untuk sekedar beli seragam yang ratusan ribu, tapi mereka juga sulit gitu kan. Ya mungkin ada faktor ekonomi juga menurut saya, bukan hanya habit gitu kan. Dan ini memang real. Kalau versi di Jawa Baratnya ada misalnya koperasi yang berkedok rentenir namanya Bank Emok gitu kan. Bank harian gitu kan yang bunganya bisa harian 3% sehari. Iya 3% sehari, 10% per bulan gitu kan. Itu terjadi memang. Itu kondisi-kondisi yang memang menurut saya menjadi hal yang patut kita cermati dan kita cari jalan keluarnya seperti apa. Di sisi lain misalnya terkait dengan ketimpangan pembangunan di Jabar bagian selatannya, dari mulai infrastruktur jalan sampai pelayanan kesehatan yang di Cianjur Selatan itu yang sakit harus 3 jam 4 jam ke Cianjur kota atau mereka ke Garut atau mereka bahkan ke Sukabumi gitu kan, karena di sana tidak ada rumah sakit yang layak gitu kan untuk melayani semua penyakit. Terus dari sisi umum misalnya rumah sakit rujukan di Jawa Barat kan yang kanker, yang jantung dan sebagainya itu Hasan Sadikin. Ya kan cuma satu. Orang berpikir Hasan Sadikin. Jadi Kang Iyo ya Mbak Didi bisa melihat ke Hasan Sadikin, antrian orang yang kemoterapi itu bisa mingguan dan mereka harus stay di situ, harus nyewa rumah di Wisma apa segala macam hanya untuk kemoterapi. Padahal misalnya berdasarkan pembagian wilayah misalnya di Jawa Barat ya, karesidenan misalnya Cirebon, Ciayu Majakuning, gitu ya. Priangan dari mulai Tasik, Garut, terus Bandung Raya gitu kan, terus Bogor, terus Depok, Bekasi, Purwakarta, Kerawang misalnya. Ya harusnya memang harus ada rumah sakit yang setara Hasan Sadikin terbangun di beberapa wilayah tersebut. Ya paling tidak ada 5 rumah sakit lah yang setara Hasan Sadikin gitu kan di Jawa Barat. Dari sisi pendidikan misalnya, angka lamanya sekolah itu rata-rata di Jawa Barat untuk perempuan hanya kelas 2 SMP. 8,2 tahun kalau kita bulatkan ke bawah ya. Untuk laki-lakinya mungkin lebih tinggi, kelas 3 SMP. 12. Gitu. Oh SMP juga? Nah, SMP juga kelas 3 SMP, itu rata-rata. Nah terus dari sisi apa ya? Dari sisi kemiskinan ekstrim misalnya, mungkin tahun lalu ada 18 kabupaten kota yang masih banyak miskin ekstrimnya. Lalu bicara pengangguran kita jauh di atas rata-rata nasional yang 4,4% ya. Pengangguran di Jawa Barat itu 7,4 kalau salah. Tinggi banget. 7,4%.
dan 70%-nya itu pengangguran dari angkatan kerja. Artinya, pengangguran itu banyak yang kaum milenial dan zilenial. Yang harusnya sekarang nih kan menjadi usia produktif. Nah, usia produktif. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada fenomena di Jawa Barat bergesernya pabrik-pabrik Oh iya, betul. pindah ke Jawa Tengah. Ini Alasannya karena apa? UMR ya? Katanya UMR-nya. Ya. Menurut saya bukan hanya UMR ya. Apa tuh, Kang? Ya ada, proteksi pemerintahnya tidak berjalan. Tidak ada upaya misalnya gubernur, bupati, wali kota yang membuat pengusaha itu nyaman. Nyaman ya. Pada saat bicara UMK, UMR itu naik setiap tahun, itu kan selalu diimbangi dengan misalnya inflasi atau apapun. Tapi pasti juga mereka mempunyai keinginan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan keuntungan, sehingga kan sejalan. Ya. Nah, sehingga pasti ada gap, ya kan? Pada saat cost-nya mereka bertambah, tanpa diimbangi misalnya dengan meningkatnya produksi atau bahkan misalnya mengurangi atau efisiensi biaya-biaya yang lain. Ya. Harusnya makin banyak kan makin efisien Iya. dong. Dan pada saat bicara peran pemerintah, bagaimana terkait dengan pengeluaran-pengeluaran mereka juga, misalnya kos-kos mereka juga kan bisa lebih ditekan dengan apa? Dengan perlindungan atau regulasi yang mempermudah mereka. Ya. Perizinan, Ya. pajak, Ease misalnya, of doing retribusi. business ya. Iya. Nah, pertanyaannya apa benar pindah ke Jawa Tengah? Jawa Tengahnya pindah ke mana? Batang masih sepi. Memang Jangan pindah ke Vietnam. ya ada sebagian yang memang Iya. pindah, misalnya beberapa pabrik sepatu ya. Ada pabrik sepatu itu ada yang bikin baru. Misalnya di Indramayu yang termasuk kawasan Rebana, misalnya ada pabrik sepatu yang baru, tapi ada beberapa pabrik juga yang pindah. Iya. Yang pindah. Nah, makanya kalau ditanya masalahnya apa sih yang saat ini disajikan ke kita-kita ini kan hanya masalah UMR, UMK. Ada hal Ya lain. harusnya kita kaji secara mendalam apa sih yang menjadi problem sehingga kendal, ya kan? Mungkin sangat diharapkan oleh mereka, ya bupatinya turun, sosialisasi kampanye mana-mana, billboardnya di mana-mana, ya kan? Kampanye fasilitas industri di sana sampai terpasang di Soekarno Hatta kan gitu. Iya. Mereka kampanye tuh beri apa istilahnya kemudahan. Iya. Gula-gula lah ya. Iya, gula-gula dan dia mau tidak mau membuat pengusaha tertarik kan pindah ke sana. Iya. Ya kan itu. Nah, Jawa Barat saya yakin tidak melakukan itu. Yang sudah ada saja mereka meninggalkan Jawa Barat, apalagi yang baru kan masuk, itu. ya. Iya, betul juga tuh. Nah, padahal misalnya gini, Bekasi, Kerawang, itu kan UMK yang tertinggi di seluruh Indonesia ya, berdasarkan kabupaten kota ya. Kita cek, Mas Iyo, ternyata di Kerawang itu, 2022 mungkin ya, itu ditetapkan sebagai satu dari 5 kabupaten dengan kemiskinan ekstrim yang tertinggi di Jawa Barat. Jadi nggak nolong juga ya dengan UMR. Iya, jadi pada akhirnya pada saat bicara terkait dengan sebuah kota kabupaten yang berorientasi ke industri, ternyata lapangan pekerjaan juga masih menjadi problem. Pengangguran juga masih menjadi problem. Kenapa? Karena tidak disiapkan sumber dayanya. Jangan-jangan yang di Kerawang itu Pegawainya dari Jawa Tengah dari juga. Jawa Tengah, Iya. Iya. Bisa dari Jawa Tengah, bisa dari Jakarta, bisa dari Banten. Lokalnya tidak terbangun. Iya. Itu ya hal yang memang harusnya disiapkan lebih matang ya menurut saya. Oke. Nah, kembali nih. Tadi kan kalau misalnya Kang Ono udah dari DPR provinsi, sekarang pindah ke DPR, dari DPR RI ke DPR DPR ke provinsi. Ini ibaratnya kayak yang lagi rame sekarang nih. Udah S3 duluan baru nyari S2-nya. Atau S2 dulu baru S1-nya. Nah, saya justru penasaran. Tadi kan terkait kebijakan misalnya perikanan di Jawa Barat. Ditentukan oleh Pemerintah pusat. Nah, bukannya dengan Kang Ono di DPR. Ya kan 10 tahun saya sudah melakukan sesuatu. Sangat susah juga ya. Bukan, saya sudah melakukan sesuatu. Misalnya gini, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam itu perlu sebuah regulasi seperti yang dipunyai oleh petani. Apa? Undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani Pesisir. sudah jalan. Maka itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat program pupuk subsidi, bantuan alsintan, bantuan obat-obatan, ya sarana prasarana irigasinya.
dasarnya adalah undang-undang itu. Ya. Nah, makanya di periode yang pertama saya, 2014-2019, kita sudah punya. Ya. Saya menjadi salah satu dari anggota Komisi 4 itu yang menginisiasi terbentuknya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Nah, dari sisi koperasi misalnya, saya melihat kan, 957 koperasi perikanan di Indonesia yang mati suri. Hanya 150-an koperasi yang bisa RAT setiap tahun. Apa sih kendalanya? Oh, ternyata core bisnis mereka yang selama zaman Orde Baru itu diberikan, yaitu apa? Pengolahan tempat pelelangan ikan. Karena tempat pelelangan ikan itu kan akan menyatukan seluruh kepentingan nelayan yang ada di situ, kepentingan pedagang, kepentingan masyarakat di situ. Ternyata ada regulasi yang menutup kembali peluang pengolahan tempat pelelangan ikan oleh koperasi diambil oleh dinas. Maka matilah koperasi-koperasi perikanan. Nah, sehingga apa? Sehingga saya dengan Menteri Koperasi, dengan Menkumham, dengan Mendagri, bagaimana mengembalikan tempat pelelangan itu kepada koperasi sebagai pengolah. Walaupun itu merupakan kewenangan kabupaten kota. Karena tidak ada guidance regulasinya, ya, maka banyak bupati, wali kota, kepala dinas berpikir karena ini aset negara, maka negara yang harus mengolah. Padahal negara tidak bisa mengolah pada saat ada kebutuhan-kebutuhan rakyat dan pelaku usaha itu yang harus terfasilitasi, dan itu tidak diberikan oleh negara, tapi bisa diberikan oleh koperasi. Nah, sehingga sekarang alhamdulillah berkat perjuangan saya dulu draftnya Perpres ya. Perpres terkait dengan pengolahan tempat pelelangan ikan oleh koperasi. Nah, sekarang bentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi, di mana di salah satu pasalnya mengatur terkait dengan koperasi kelautan perikanan yang mereka diberikan peluang atau kewenangan untuk mengelola tempat pelelangan ikan. Sudah ada nih, jalan belum? Belum. Karena belum ada respon dari Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Koperasi, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Jadi dasar-dasar terkait dengan perikanan, ya mudah-mudahan saya benar-benar bisa meletakkan regulasi, ya regulasi dasar untuk pemerintah itu bergerak memberikan penguatan perlindungan kepada mereka. Dari sisi pertanian saya yakin lah berbagai macam regulasi itu sudah ada. Iya. Dan di pertanian itu lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh Kementerian Pertanian. Belum menjadi fokus Pemprov dan pemerintah kabupaten kota. Jadi ini sekarang udah bikin babat alasnya. Iya. Sekarang mau gerakin di bawah. Bagaimana implementasi di bawahnya dan peran Pemprov, Pemkot itu yang harus benar-benar maksimal. Jadi pada saat bicara produksi gabah Jawa Barat yang surplus, terus saya tanya, berapa anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, Pertanian Jawa Barat? Nggak ada kegiatannya. Kegiatannya hanya kegiatan rutin. Kalau ada bantuan, ya bantuan yang seadanya. Problem pupuk yang ditangani oleh pemerintah pusat, problem alsintan lebih banyak bantuan dari pemerintah pusat, irigasi dari pemerintah pusat. Nah, saya sih berharap ya Pemprov Jawa Barat juga lebih concern lagi bagaimana bicara terkait dengan Jawa Barat dengan luas pertaniannya yang cukup besar, bicara potensi hutannya yang besar, ya lautnya yang besar. Ya paling tidak ya Pemprov Jawa Barat harus lebih masuk lagi ke bidang-bidang sektor-sektor itu. Skincare gitu ya. Kok skincare sih? Ya, memang bisnis skincare itu saat ini ya bisnis yang paling menarik. Sudah ada kesadaran dari kaum ibu-ibu untuk mempercantik diri. Bapak-bapak juga. Ya, bapak-bapak juga. Makanya ada yang bikin konten banyak ya. Nah, jadi kalau dulu kalau mau cantik kan ke air terjun mana gitu kan. Tinggal berendam misalnya. Berendam. Sekarang air terjun udah nggak ada. Air dipindahin. Nah, pemirsa nih kalau kita dengar tadi kan kelihatan Kang Ono tuh paham banget nih persoalan di bawah. Jadi memang nggak ujuk-ujuk ada di atas ya, Kang Ono ya. Ini kalau lihat pengalaman sejarahnya kan memang begitu ya, Kang Ono dari kecamatan itu, ya, karir politiknya ya. Kalau saya di karir politik dari tingkat kecamatan. Sampai ke
Pusat. ketua DPD, sampai DPD, semua legislatif, kecamatan, kabupaten, ya kan? provinsi. Legislatif dari kabupaten, di organisasi nelayan dari HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, dari Indramayu naik ke Jawa Barat, dari koperasi pun sama, ya saya dari primer ke sekunder ke induk gitu kan. Jadi saya seluruh karir saya di politik sosial itu memang dari bawah. Ya, ini harusnya jadi role model nih, nggak yang ujuk-ujuk baru 2 tahun masuk, nggak pernah berpartai, tiba-tiba bisa jadi wali kota 2 tahun, tiba-tiba jadi apa gitu kan? Apa namanya sekarang istilahnya? Asian value. Asian Asian value. value. Tapi ASEAN sebelah mana itu ya? Nggak tahu itu. Asinan kayaknya, asinan value. Konoha. Konoha dan Wakanda. Ya. Oke. Nah, ini terkait dengan tadi ngegerakin yang di bawah, ini juga yang membuat Kang Ono terpanggil. Dengar-dengar kan melenting juga nih namanya nih di Bursa Jawa Barat. Saya harusnya sih setahun yang lalu sudah bergerak ya. Dulu saya diskusi sama teman-teman juga dengan beberapa pengurus DPP Partai Jawa Barat ini kan tidak pernah menang pilgub. PDIP ya. Iya, dari mulai masih dipilih Berarti DPRD. bukan kader. Kalau kader pasti bilangnya PDI Perjuangan. Oh iya. Kalau bukan kader PDIP gitu. Tapi sekarang sudah kan ada beberapa yang Iya. yang apa namanya? Redmi itu kan sudah PDIP gitu. Jadi ya disesuaikanlah dengan Yang penting maksudnya ya, tapi kalau ibu ya tetap PDI Perjuangan. Iya. Kan. Jadi ya memang kita mempunyai target 2024 ini menang. Makanya sebenarnya setahun yang lalu saya sudah dengan teman-teman sudah mulai gerak. Sudah mulai membicarakan ya. Makanya setahun yang lalu sebelum Mas Ganjar diumumkan sebenarnya. Waktu itu kita sudah mulai bicara terkait dengan siapa calon gubernur ke depan. Udah mulai penjaringan lah ya. Sudah, cuma memang pada saat itu perintahnya fokus di Pilpres, Pileg dulu. Sehingga setahun lalu saya sudah mulai bergerak, ya saya harus ngerem. Gitu kan. Nah, jadi ya sekarang kalaupun misalnya saya harus bergerak, ya mungkin 2 bulan terakhir ini. Iya. Karena saya pun ngerayu Rike. Rike saya rayu. Mas Yo. Suruh ikut lagi. Ya kan dia kalau di survei kan muncul juga namanya. Iya. Saya rayu Pak TB Hasanuddin. Tapi kan? kayaknya kalau Kang TB udah Ya makanya saya ngomong kurang Pak berminat TB, ya? udah Bapak aja kan kemarin sudah pernah nyalon, masih dikenal, udah tua. Gitu kan. Sempat saya munculin di media kan, Pak TB Hasanuddin, besoknya protes. Iya. Kamu saya nggak nyalon-nyalon dimunculin. Dia bilang, ya Bapak bikin rilis lagi aja. Kenapa nih Kang? Kok orang kayaknya takut kalau dimunculin? Dianggap balelo apa mendahului partai atau bagaimana tuh? Ya sebenarnya di PDI Perjuangan punya mekanisme ya. Betul. Punya mekanisme. Kita juga benar-benar bagaimana bisa mengikuti mekanisme itu. Tapi kan secara komunikasi ada mekanisme juga. Iya. Waktu yang panjang itu dibutuhkan. Dan memang Jawa Barat ini menjadi provinsi yang menjadi fokusnya DPP partai. Kang Iyo mungkin kan ingat pada saat mantan Pangdam 3 Siliwangi dicalonkan di 2003, ya kan? Itu kan langsung DPP partai yang putuskan. Kembali ke Jawa Barat apa itu dulu semboyannya gitu ya? Kembali pulang kampung apa-apa gitu. Terus Pak Agung Gumelar, ya kan? Itu juga DPP partai. Termasuk Rike. 2013. Ya 2013 itu kan sebenarnya banyak kader Jawa Barat yang kepala-kepala daerah, ada Bupati Sumedang, Bupati Subang, Bupati Cirebon, Bupati Kuningan ya, yang ingin mencalonkan juga. Tapi DPP putuskan Rike Diah Pitaloka, Teten Mas Dugi, termasuk Pak TB sebenarnya. Pada saat itu kan hampir Ridwan Kamil sebenarnya. Ya, Ridwan Kamil sudah jadi guru. Ketikung ya, udah jadi guru sekolah partai. Ya, guru kader ini apa namanya? Guru kader di sekolah partai. Kepala daerah. Oh. Khusus ya. Guru kader di sekolah kepala daerah. Sudah jadi. Udah pakai jaket. Iya. Ditikung sama kembarannya Kang Ono. Ya pokoknya waktu itu Pak Ridwan Kamil diusung oleh Nasdem. Iya, kembaran yang Kang Ono. Tapi waktu itu masih on di PDI Perjuangan sampai dengan terakhir.
Saya juga waktu itu sempat oleh Mas Hasto, bisa jadi alternatif Ridwan Kamil, Ono Surono. Saya pun sempat ketemu Ridwan Kamil 2018. Cuma di detik-detik terakhir agaknya petanya berubah. Ya kan, PD Perjuangan tetapkan Kang TB Anton Carlyan, akhirnya Pak Ridwan Kamil ngambil Pak UU kan dari P3. Ya, jadi kesimpulannya, ya kan pertimbangan DPP kita nggak tahu juga. Nggak dapat bocoran. Iya, nggak dapat bocoran. Tapi intinya Jawa Barat itu pasti akan dihandle langsung oleh pusat. DPP partai. Karena ini provinsi kelas A. Ya, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Ya, Bali. Nggak, cuma maksud saya gini, Kang. Memang kan kita nggak boleh mendahului partai. Karena ada mekanismenya sendiri, keputusan DPP, keputusan Ketua Umum. Tapi kan komunikasi itu punya hukumnya juga. Perlu waktu sekian untuk memperkenalkan seseorang, membangun awareness-nya. Maksud saya gini, nggak apa-apa lah semua orang berusaha membangun personal branding, perkara nanti nggak diputusin DPP ya nggak apa-apa. Tapi waktunya nggak kebuang gitu loh, Kang. Nggak bisa gitu. Ya sebenarnya partai pun masih memberikan peluang itu. Saya kan pernah juga menyampaikan pada saat bicara saya sosialisasi, sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, pasti sosialisasinya hanya di Jawa Barat. Enggak, di dapil saya dong. Oh, di dapil aja. Di Ya. Indramayu, Ya. Cirebon, ya kan. Pada saat saya sosialisasi ke Garut, ke Tasik, kan nggak mungkin saya mensosialisasikan sebagai calon DPRD Provinsi Jawa Barat. Pasti saya akan sampaikan, ya kalau nanti diizinkan oleh partai, mudah-mudahan PD Perjuangan menang, saya bisa mencalonkan gubernur. Tapi kan tidak akan masif. Iya. Tidak akan masif, soft lah. Atau gerakan merayap lah gitu kan. Nah sehingga ya jujur saja 2 bulan ini saya baru berani bikin atribut yang di situ ada calon gubernur Jawa Baratnya. Ya kan? Berarti karena udah ada sinyal. sudah tidak ada waktu. Nggak ada waktu, belum tentu dapat sinyal juga. Dan pada saat Ono Surono fotonya ketua DPD Perjuangan Jawa Barat, orang kan tidak akan nggak. Iya. Ini urusan internal PD Perjuangan. Iya, ini siapa sih? Udah rambutnya gondrong, brewokan, ya kan? Ngapain juga pasang-pasang ketua DPD di pelosok-pelosok. Tapi pada saat calon gubernur ya paling tidak di top of mind-nya indikator sudah masuk peringkat 4 kan. Ya kan itu 2 bulan tuh Mas Iyo. Makanya saya membayangkan kalau saya bergerak mungkin setahun yang lalu mungkin kondisinya tidak seperti ini. Iya. Karena memang harus begitu, Kang. Ya, dan saya ini kan ada kendala juga, tidak mudah juga saya di Jawa Barat ini. Orang mengenal Ono Surono itu siapa? Dari namanya saja patut dipertanyakan. Ini orang Jawa Tengah apa orang Sunda ini kan? Jadi saya tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu, akang, teteh, simkuring bade tumaros. Bapak-bapak, ibu-ibu, mun Ono Surono asli ti mana? Jawabnya apa? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Oh gitu. Ya, padahal saya mertuanya Jawa Tengah, Karanganyar. Setelah saya bertemu mertua saya, langsung mertua saya ngomong, kamu ini namanya aneh. Iya. Asli apa enggak? Asli, Pak. Tidak ada nama Jawa itu diulang-ulang. Iya benar. Yang ada diulang orang Sunda, benar. Diulang-ulang itu nama Sunda. Jadi Mulyadi itu kan. Ya, dan di keluarga saya tidak ada yang pakai O, Mas Iyo. Nggak ada. Iya. Jadi saya sendiri yang pakai O. Jadi pada saat saya memperkenalkan ke rakyat Jawa Barat, nama itu yang pertama saya harusnya sampaikan. Anak Surana. Anak Surana. Tapi nggak fair juga saya bilang ke teman-teman nggak sesuai di Jawa Barat ini. Karena ada maestro Sunda, maestro Kawi Sunda namanya Koko. Ya kan? Terus misalnya Selasar Sunario. Terus gini, misalnya ada nama Ono juga di beberapa kabupaten kota dan itu asli Sunda. Tapi namanya pakai Ono gitu kan. Ono Terus Purbo, ada misalnya ada. Ono W Purbo, nggak tahu orang Jawa apa orang Sunda. Nggak tahu tuh. Ya, tapi Orang ITB. itu zaman kecil saya tuh. Di di buku telepon, saya sampai dari kecil itu karena saya dianggap aneh namanya, saya bolak-balik cari nama Ono di seluruh Jawa Barat hanya nemu satu, Ono W Purbo.
Iya, Ono Wibowo. makanya. Iya. Itu juga kayaknya dia yang masukin sendiri tuh. Enggak, Ya, karena, secara karena dia ahli kuliahnya- IT. kuliahnya di ITB. Ya kuliahnya ITB ya kan pasti yang nomor telepon kan terdaftar. Iya. Yang kedua Indramayu. Indramayu kan tidak dianggap sebagai bagian Sunda, dari ya. Priangan. Iya. Ya kan, kalau disebutnya Jawareh, Jawa Sawareh. Sawareh. Bahasanya juga bahasa Jawa Cirebonan. Ngapak Indramayu, Cirebon, Kuningan tuh udah meper-meper di Ya, perbatasan. Kuningan kan? masih dianggap Sunda. Oh, Kuningan masih dianggap. Iya, Kuningan masih kan dianggap lebih Sunda. timur. Majalengka masih dianggap Sunda. Subang dianggap Sunda. Tapi kan ada sebagian misalnya Subang misalnya, Subang, Kerawang, Bekasi itu pesisirnya itu bahasa Cirebon. Iya. Bahasa Cirebon itu kan dari mulai Iya. Cirebon sampai Banten sana sampai Serang. Iya, Iya. karena nelayan kan dia Iya, ikut jadi arus ya. misalnya Subang, Blanakan, Ciasem, Iya. terus misalnya di Kerawangnya Pasir Putih gitu kan. Terus di Kabupaten Bekasinya Muara Gembong. Itu bahasanya bahasa Jawa Cirebon. Iya, iya, Cirebon. Ya kan, jadi ya jejak Sunan Gunung Jati lah ya. Iya. Itu. Terus misalnya ada sebagian Indramayu yang berbatasan dengan Sumedang tuh Sunda. Iya. Cirebon berbatasan dengan Majalengka itu Sunda, Iya. Cirebon berbatasan dengan Kuningan itu Sunda gitu kan. Dan tadi Indramayu tidak dianggap sebagai bagian dari Sunda. Oke. Iya. Ya, padahal kalau Kang Deddy Mulyadi bercerita ya kan bahwa Sunda itu tidak hanya bicara masalah suku, ya kan, bicara juga terkait dengan nilai. Nilai. Dan kalau bicara terkait dengan wilayah, Sunda itu tidak hanya terbatas pada Jawa Barat. Sejarahnya sampai ke Bali, sampai NTB. Makanya Bali, NTB disebut Sunda kecil. Sunda besarnya Jawa Barat. Lalu bicara misalnya Sunda Empire. Iya. Itu global malah. Global, bicara global. Semuanya ada tatanan Sunda di sana. Jadi kalau dari sisinya ya sampai ke Thailand sampai sana katanya wilayah Iya, juga dari Sunda. Benar-benar. Nah, sehingga saya yakin sih sebenarnya ya, Indramayu ini menjadi bagian dari Sunda yang tidak terpisahkan. Tapi pada saat bicara sejarah, dulu itu kan Hana Caraka Data Sawala. Ya kan? Dulu itu banyak juga nama-nama Jawa yang pakai A. Iya. Mas Bimo, Arya Bimo. nama aslinya siapa? Arya Bima. Arya Bima. Iya. Anggota DPR RI Komisi 4 mantan Bupati Klaten. Namanya siapa? Siapa tuh Bupati Klaten ini? Panarno. Tulisannya apa? Sunarna. 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 Jadi banyak juga orang Jawa Oke, A. yang Penulisannya pakai ya, A, semua orang Jawa. itu informasinya mulai masuk Dialeknya. Mataram Islam. Islam sudah masuk, ya, dan disukai lafaz yang seperti bahasa Arab, to, do, ro, dan sebagainya, sehingga ada waktu itu. Ini cerita teman-teman yang di budayawan Jawa Barat, ya. Jadi dulu itu A semua, gitu kan. Itu. Jadi ya saya sih yakin bahwa Wah, mungkin juga karena Gajah Mada jauh dengan masuknya Islam ya. Nah, Kalau dia masuknya pada saat Islam dia jadi bicara bojoh modo gitu ya. Nah, bicara ya Gajah Mada kan Gajah Mada, ya kan. Bicara Gajah Mada, akhirnya kita masuk lagi cerita terkait dengan perang Bubat yang pada akhirnya terjadi Ya. perselisihan, dianggap perselisihan antara Sunda dengan Sakitnya masih sampai Jawa, sekarang gitu ya. itu kan, Buat orang Sunda, Majapahit dengan kerajaan Sunda, yang pada akhirnya jalan Majapahit tidak ada Di Jawa Barat. Jawa Barat, Gajah Mada tidak ada di Jawa Barat, begitu pula sebaliknya Siliwangi tidak ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, yang akhirnya Kang Aher, Ahmad Heriawan clear tuh dengan Bupati Pak Karwo tuh, akhirnya di Jawa Timur ada Jalan Siliwangi, di Jawa Barat ada Jalan Gajah Mada gitu kan. Karena memang terjadi misalnya upaya-upaya yang menurut saya Belanda ini yang bikin kayak gini. Iya. Belanda ini yang bikin Itu makanya dulu pecah-pecah. bakmi Gajah Mada kan namanya bakmi Gajah Mada 77.
Oh gitu ya? Kenapa? Iya, di Jalan Gajah Mada namanya. Emang Oke. di Gajah Mada 77 aslinya. Oh gitu. Terus disingkat jadi GM tuh saya curiga karena mau masuk Jawa Barat. Oh gitu. Nggak laku ntar kalau pakai gitu ya? Gajah Mada. Tapi ya mudah-mudahan sekarang sudah tidak lah. Ya. Tapi ya walaupun Jawa Barat masih ditetapkan sebagai provinsi yang intoleransinya tinggi ya. Iya. Radikalismenya tinggi dibandingkan provinsi lain ya. Tapi Itu saya sih itu yakin. problem juga ya. Ya sebenarnya Sunda itu mempunyai ajaran-ajaran yang sangat baik. Prabu Siliwangi misalnya Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu, Sili Wawangi misalnya. Ya harusnya memang orang Sunda yang memang benar-benar menjalankan adat istiadat dan menjalankan ajaran dari Siliwangi, ya harusnya mereka menerima semua kelompok masyarakat untuk berkiprah di Jawa Barat. Saya ngerti nih kenapa Kang Ono di media, beberapa media bilang lebih seret dengan calon-calon yang lain kalau dipasangin sama Kang Deddy Mulyadi. Rujukannya sama, Prabu Siliwangi. Saya nih. dengan Kang Deddy kan sama kan, dari bawah. Iya, Kang Deddy ya. Kita lahirnya di Tikar, bukan Iya. di Spring Bed. Korea berarti ya? Korea sejati. Kang Deddy dari bawah, saya dari bawah, dan kita hafal betul lah kondisi masyarakat. Jadi kalau saya ditanya, chemistry-nya dengan siapa? Ya kalau harus memilih ya saya terang-terangan. Karena banyak diskusi dengan Kang Deddy, ya mungkin dengan Kang Deddy. Dengan Pak RK gimana? Ya.